Saya terangkan bahwa memang awal mulanya Novi itu menghubungi saya lewat WA, kemudian meminta tolong. Isi permintaan tolongnya saya udah cek lagi. Oke, Bang Advokat, silakan. Saya akan meng-closing ini dengan satu pertanyaan krusial. Pertama begini, kalau memang sudah damai, Bang Densu, Farhad, dan Mbak Novi serta Agus, ada efek yang luar biasa terjadi di negara ini, yaitu efek bully dan caci maki kebencian. Luar biasa. Mohon maaf, saya dari awal sama faktual sama mimbar ini tahu betul bagaimana saya selalu menginginkan perdamaian. Bahkan saya menginstruksikan atau kemudian menyuruhkan ke permainan saja. Karena damainya ada di situ. Ya, silakan tanya sama mimbar ini. Ya, lalu kemudian saya menghilang. Lalu saya muncul lagi sekarang ini. Kenapa? Saya gerah. Kenapa? Karena saya nggak mau melihat ya semua saling mencaci. Ini negara mau jadiin apa, Bang Densu? Saya ini udah usia hampir 50 tahun. Saya ini juga pejuang, berdarah-berdarah di lapangan, ditangkap tentara segala macam. Tapi saya baru kali ini melihat ada persoalan kecil yang kemudian merusak mental dan pikiran anak bangsa. Saya nggak nyalakan Bang Densu, saya nggak nyalakan Novi, saya cuma menyalakan ini ada persoalan besar. Makanya saya langsung meminta kepada menteri, kalau nggak selesai kau bertanggung jawab. Nah sekarang alhamdulillah, tadi Bang Densu sudah jujur. Saya senang. Saya juga akan ngomong gitu sama Farhad. Ya, karena Farhad itu hampir 20 tahun sama saya berkawan. Bahkan gara-gara ini masalah, saya dimusuhin Bang. Sama Farhad. Tapi saya berteman lagi kemarin. Kenapa? Saya sama Krisna, saya bilang, yuk Mas Krisna contohkan semua untuk kemanusiaan. Tanya faktual. Bahasa saya bahasa kemanusiaan. Ya, bahkan kalau memang Bang Densu serius, ngomong damai. Bang, tolong Abang Densu dan Novi dan Farhad serukan kepada netizen, stop caci maki, stop bullying. Baru saya percaya Abang adalah orang yang tepat untuk bicara damai. Kalau belum bicara stop, Bang, izinkan saya boleh marah dong. Kenapa? Bangsa ini udah rusak dengan caci maki, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Abangku Bang Celote. Silakan mungkin, tapi mau ditanggapi. Silakan, Bang Densu. Ya, terima kasih banyak Pak Advokat Celote. Saya setuju sekali. Memang apa yang disampaikan memang tepat sekali menurut saya. Tadi juga saya sudah sedikit menggelitik Bang Farhad untuk tidak hanya sayang Agus, tapi sayang Novi juga. Supaya sama-sama enak gitu. Karena kan kita harus sayang semua. Kita ini kan satu negara, satu bangsa. Jangan cuma sayang satu karena membela satu, tapi pengen menyelesaikan masalah yang nggak bisa. Harus sayang semuanya. Oleh karena itu tadi Bang Farhad sudah menyerukan juga, sayang Agus, sayang Novi katanya. Cakep, menurut saya itu cakep. Terus kemudian kita juga harus memang benar-benar menyerukan bersama-sama untuk stop caci maki satu sama lain. Tadi saya sudah menyampaikan juga kepada Bang Farhad untuk menurunkan tensi, saya menurunkan tensi, semua menurunkan tensi, dan juga kepada netizen juga menurunkan tensi. Karena janganlah kita menjadikan apa yang sudah terjadi ini sebagai alasan kita untuk menghujat Agus. Saya pikir itu tidak baik dan itu bukan contoh yang bagus. Tapi kita juga tidak bisa membendung netizen yang kemudian sudah kecewa. Maka Agus juga harus punya sikap dalam hal ini yang kira-kira bisa menjadi contoh. Nah itu yang perlu disampaikan kepada Bang Farhad. Supaya Bang Farhad bisa ngajarin Agus untuk bersikap istilahnya ya ada tahu dirinya lah. Supaya juga bagus dilihat. Dan saya yakin ketika itu terjadi netizen akan bersimpati. Itu tujuan saya. Karena saya ingin berusaha membantu supaya Mas Agus juga bisa jangan terhujat lagi. Dia tetap punya loh kehidupan setelah ini. Biar bagaimanapun dia tuh setelah semua ini berlalu dia kan akan tinggal dengan kesendirian dia bersama keluarganya ya. Janganlah tersisa hujatan-hujatan yang membuat hidup dia makin runyam dan susah dengan semua kondisi dia. Itu sih poin satu sih. Saya pribadi juga meminta maaf kepada semua teman-teman yang ada di Komal, semua netizen, karena saya menganggap ini ada bagian dari kesalahan saya yang terlalu bertele-tele dan lambat dalam menyelesaikan masalah ini. Dan menurut saya ketegasan saya memang harus saya pertajam lagi ke depan. Karena ini bisa mengakibatkan dampak-dampak yang lebih jauh dan saya pikir saya siap memikul kesalahan ini juga. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Masih ada 2 orang yang belum menyampaikan narasinya. Mudah-mudahan masih ada waktu 5 menit. Terima kasih. Sabar dulu, Abah, sabar, nahan diri dulu, Abah. Nahan diri abahnya. Masih ada orang yang belum bernarasi. Bang Iren, mumpung Bang Densu masih di sini ya Bangku. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Salam kenal Bang Densu dari Bumi Batam, Iren. Bang Densu, salut
semoga apa yang di pertemuan tadi di Mensos menjadi titik awal untuk musyawarah mufakat tercapai, agar apa yang diinginkan masyarakat supaya ini redam masalah ini, dan kiranya juga di musyawarah mufakat nanti benar-benar tercapai perdamaian yang mungkin tidak bisa memuaskan kedua belah pihak, tetapi kita yakin semua akan mundur selangkah untuk maju bersama-sama 3 langkah ke depan untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi Bang Densu, aku agak menggelitik, boleh tanya ya? Silakan. Bang Densu, Silakan. kan abang ada ketika wawancara sama Pablo, dan narasi abang itu sangat tegas untuk mengungkap arti daripada penggalangan donasi yang abang buka. Supaya nggak lari nalar aku ini Bang, bolehkah abang bantu untuk menerangkan itu? Ini kan hanya bahasa abang yang kami dengarkan, tapi bolehkah abang bantukan menjabarkannya supaya kami nggak lari pemikiran lah Bang, terhadap bahasa yang abang sampaikan ketika abang menyatakan bahwa proses donasi itu Bang. Mungkin abang bisa tangkap lah itu ketika sama Pablo Bang. Izin Bang, thank you Bang. Baik. Yang poin yang mana nih kalau saya boleh lebih jelas? Oh, yang ketika abang nggak salah Bang, ketika abang bilang Novi dan Agus sama sekali tidak meminta penggalangan donasi sama saya, terus bla bla, abang ingat kali ya? Nggak usah kuteruskan ya. Itu dia Bang. Sampai kelanjutannya abang terangkan secara mendetail dan saya anggap tegas. Itu dia Bang. Baik. Jadi saya terangkan bahwa memang awal mulanya Novi itu menghubungi saya lewat WA, kemudian meminta tolong. Isi permintaan tolongnya saya udah cek lagi. Makanya saya cek lagi itu, saya lihat lebih jelas. Di situ Novi menyatakan, Bang, tolong, ada orang yang baru saja tersiram air keras. Dia mengirimkan video. Kemudian dia meminta, Abang bisa nggak tolong supaya dia bisa mendapatkan keadilan. Oke? Jadi saya menangkap, oh ini berhubungan dengan hukum dan keadilan bahwa pelaku yang menyiram air keras itu dong. Setelah itu saya bilang, oke, Nov, saya bantu. Setelah saya podcast, kemudian timbul inisiasi dari saya untuk melakukan penggalangan donasi karena saya melihat Agus ini seperti membutuhkan itu. Itu naluri saya aja. Dan kemudian saya bilang nanti kita cantumkan di kolom deskripsi daripada video itu. Setelah itu saya suruh tim saya untuk bertanya kepada Novi, dan saya juga bertanya pada Novi langsung bahwa rekening yang mau dicantumkan itu ada pihak yayasan atau mau ke Agus langsung. Novi berkata terserah Bang. Yang saya tangkap dari hal itu bahwa Novi ini memang dia di yayasannya itu saya sudah tahu dia tidak memungut satupun potongan. Jadi kan ada beberapa yayasan yang ada potongan. Kenapa potongan? Untuk administrasi dan lain-lain lah. Tapi Novi itu yayasannya memang tidak ada potongan. Itu yang saya tangkap. Jadi saya merasa bahwa Novi ingin memberikan kepercayaan kepada publik bahwa dia membantu dengan sukarela dan tulus. Oke, setelah itu saya bertanya langsung kepada Agus di tempat dan kita punya rekamannya. Pertama saya bertanya kepada Agus mengenai video yang kita sudah buat, apakah ingin di-blur mukanya atau tidak. Karena itu kan lumayan menyeramkan ya. Tapi Agus dan keluarganya bilang nggak usah karena supaya para pihak korban itu melihat betapa menderita dan akibat dari perbuatan mereka. Oke, saya bilang. Tapi dengan tidak di-blur, itu saya pasti kalau secara YouTube itu pasti kena dolar kuning kan. Jadi sebenarnya saya rugi lah kalau mau cari untung begitu. Tapi it's okay, karena kan tujuannya kita mau bantu, jadi no problem anyway. Nah setelah itu saya tanya kalau masalah sumbangan mau ke mana? Terus beliau dan keluarganya berkata bahwa ke rekening Agus saja langsung. Oke, saya menangkap itu sebagai suatu hal yang ya udah positif aja. Nah itulah poinnya, di sana terjadi sekelumit permasalahan di kedepan hari di mana Novi menghubungi saya 1-2 hari setelah itu bahwa Bang, terima kasih banyak. Donasi Agus masuk sekitar 500 juta rupiah. Wow, saya bilang luar biasa dong. Berarti ada peluru. Iya Bang, kita ada peluru. Jadi kita nggak perlu ngandelin BPJS dan kita bisa langsung melakukan tindakan ke rumah sakit mata terbaik dong. Oh ya, masuk akal sekali. Tiba-tiba Novi menghubungi saya selang waktu bahwa Bang, mohon maaf terjadi salah informasi.
bahwa uang yang masuk itu mencapai 1,7 miliar kalau nggak salah dia ngomong pertamanya. Loh, saya bilang, loh kok bisa salah informasi? Jadi ternyata ada yang ditutupi, sedangkan kita berusaha mencari tahu. Nah, disitulah saya menginstruksikan kepada Novi, segera cari tahu ini uang benar atau enggak, karena ini uang dari donatur saya. Saya nggak mau kredibilitas daripada tempat saya tercoreng dengan penyalahgunaan, dan itu adalah hak saya. Kemudian Novi segera melakukan karena dia juga merasa bahwa dia di situ juga bertanggung jawab terhadap amanah daripada donatur dong. Nah, dilakukanlah beberapa pendekatan persuasif kepada Novi yang kemudian itu menjadi hujatan kepada Agus. Oke? Nah, fakta-fakta yang dibuka oleh Novi ini memang membuat hujatan kepada Agus menjadi tinggi karena Agus sendiri menutupi hal itu di awal. Harusnya dari awal dia membuka tentang hal itu, dan is okay kok. Kita juga bisa ngerti kalau misalnya dia ingin membantu orang yang sudah membantu dia. Saya pikir semua orang akan paham tentang hal itu. Cuma ketika sudah tidak ada ketidakjujuran di awal, ini yang menjadi harusnya pembelajaran kita untuk semua orang yang diberikan amanah lewat donasi. Tujuan daripada donasi ini adalah akadnya. Jangan sampai kita pakai untuk sesuatu yang lain dulu, jangan gitu juga. Dan kita juga harus tahu diri. Artinya, kalau kita dibantu sama orang, jangan lupa ucapkan terima kasih, tanyalah kepada orangnya, ini saya ada masuk uang sekian, kira-kira ini boleh saya pakai dulu nggak? Saya pikir semua fine-fine aja kok kalau itu terjadi kan. Artinya di sini ada miskomunikasi. Oke, saya anggap is fine. Saya bantu dengan mediasi di podcast kedua, and it's all good lah. Semua akhirnya menarik diri dan mau diselesaikan dengan baik-baik. Oke, tiba-tiba setelah saya selesai podcast, itu saya panggil mereka. Saya dudukkan, saya berdiri posisinya soalnya. Saya berdirikan bersama. Novi, mulai sekarang jangan lagi ada arah-arah ke arah menyerang Agus secara konten ya. Artinya oke lah kalau memang apa yang kamu beritakan itu fakta, tapi saya pikir cukup. Begitu pula Agus dan keluarga saya bilang kamu juga stop ya. Kamu balikan uangnya baik-baik ke yayasan karena mereka bertanggung jawab. Kemudian nanti akan diatur pengobatan kamu oleh yayasan secara baik-baik, dan setelahnya oke, kalau misalnya mau digunakan uangnya dan lain-lain ya semua kembali kepada para donatur dan yayasan. Oke, semuanya udah oke nih. Kemudian besoknya tiba-tiba, kalau nggak salah, besok apa 2 hari, muncullah berita pelaporan daripada Novi. Itu membuat saya shock, sontak, kaget gitu loh. Kok ada ke arah sini? Nah, ternyata itu dilakukan oleh kuasa hukumnya Agus, yaitu Bang Farhad. Dan Bang Farhad setelah itu menghubungi saya. Nah, awalnya semua baik-baik saja. Bang Farhad sempat bertanya. Terus saya bilang, Bang Farhad mohon maaf ya, saya nggak setuju loh kalau kamu kemudian mau menyelesaikan masalah dengan melaporkan orang yang sudah membantu orang lain. Saya pikir ini bukan cara yang baik. Oh ya udah kalau gitu Mas Denny bisa bantu. Gimana? Saya bilang saya coba mediasikan. Nah disinilah kisruhnya akhirnya timbul pada saat terjadi miskom, pada saat saya ingin memediasikan diam-diam untuk kedua belah pihak. Karena Bang Farhad terlalu banyak speak up di luar yang membuat suasana menjadi terlalu runyam. Dan saya pikir kedewasaan Novi juga di sini perlu dilatih lah. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam poin ini kalau kita bilang dua-duanya salah, ya dua-duanya salah. Dua-duanya benar, ya dua-duanya benar. Tidak ada kok salah benar dalam masalah urusan kemanusiaan ini. Tapi yang terjadi adalah salah komunikasi, sama-sama udah. Intinya sosial media ini memperunyam kok semuanya gitu loh. Itu sih poinnya. Oke. Terima kasih. Thank you Bang Densu. Ya semoga abang sampaikan itu kami mengerti arti daripada pembicaraan abang dengan Pablo itu. Oke, kembali ke host.